sekarang tamu kita sudah berada di gerbang gedung dalam Paksian Perno. Sedang dilakukan tari adat Samang Begayut memakai pedang Stambul. Tari adat Samang Begayut ini ada dua versi. Satu versi memakai pedang Sifutuliu, itu hanya dipergunakan bila penyambutan Paduka Yang Mulia Sebatin Penjagaan Dalam Beliau Sultan Skala Berak yang Pertuan ke-23. Saat ini tari adat Samang Begayut digelar dengan mempergunakan pedang Stambul. Ini salah satu pengahut dari Paduka Yang Mulia Sebatin Penjagaan Dalam Beliau kepada tamu kehormatan beliau yang akan menaiki gedung dalam Kepaksian Perno Paksipan Skala Berak. Selamat datang ke gedung dalam dan dipersilakan untuk menaiki gedung dalam. Tetapi Nilumaham Paduka Yang Mulia Sebatin Penjagaan Dalam Beliau Sultan Skala Berak yang Ketuan ke-23 Sultan Kepaksian Perno mengutukkan kita di Sebatin kayaki akan mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Jika mupo harga ngilu pilih tawai di Paduka Yang Mulia. Kedua adalah pusaka milik Paduka Yang Mulia Sultan Pangeran Alif Jaya di Skala Berak yang ke-12 yang bertakhta di Kerajaan Paksipan Skala Berak, Kepaksian Perno. Pusaka pedang Alif ini pernah beliau gunakan sebagai penanda pada saat penandatanganan perjanjian untuk tidak saling mengganggu antara kedua belah pihak dengan Kompeni Inggris. Penyebatan lancana kepaksian ini sebagai tanda kekerabatan gedung dalam Kepaksian Perno dengan Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat. Pengukuhan Akun Muali untuk menjadi Jamapala Kepaksian Perno dengan segala hak dan kewajiban terhadap Kepaksian Perno kepada Bapak Nizwar Apandi MSI. Unit sendiri pemohon menanda kesetiaan saya batin di gedung dalam jika menjaga di alunan satu lihan wan saya umur beliau bisa paksikan dijemputnya. Izinkan saya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat untuk sedikit mungkin mengingatkan kembali Paduka, karena sesungguhnya kami yakin seluruh masyarakat apalagi para tokoh sudah paham betul tentang COVID-19 itu apa dan bagaimana cara pencegahannya. Izin Paduka, karena dulu ketika isolasi begitu lama, sekarang sebentar, masyarakat malah tidak percaya. Izin Paduka memang untuk yang menjaga jarak menjadi sangat sulit karena memang masyarakat kita sudah sangat terbiasa untuk bekerjasama kerjasama, sehingga sedikit mungkin terlanggar, tetapi kami sarankan untuk yang masker diupayakan semaksimal mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu.
Yang saya hormati dan saya muliakan kakanda saya yang mewakili Bupati Lampung Barat pada saat ini, yaitu kakanda M. Hasrudin, Wakil Bupati Lampung Barat. Yang saya hormati dan saya banggakan, saudara saya, adik saya, kerabat sekarang ini dari Gedung Dalem Pasir Penuh Kerajaan Skalabra, yaitu saudara adik saya Kajari Lampung Barat, Andina Rinaldi Riyadi, yang alhamdulillah hari ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kerabat keluarga besar Kepolisian Penuh Kepolisian Skalabra Lampung Barat. Yang saya cintai dan saya banggakan, Sekretaris Wilayah Daerah Lampung Barat Adina Akmal, dan juga yang mewakili Kapolres Lampung Barat, ya apa Adinda Edi apa? Dwi Santosa. Oh, iya. Kapolres Lampung Barat yang sekarang ini hadir mewakili Kapolres selamat datang. Wabil khusus di sini adalah adik saya di sini, Adinda Dr. Wawan, Adinda Gelar Batin Gusti Suwanan, yang juga hadir di sini. Seluruh hadirin di sini semua, Kepala Dinas Kesehatan yang tadi menyampaikan unsur-unsur daripada perangkat pemerintah daerah semua, kepala dinas, camat, dan struktur-struktur ke bawahnya juga, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para kepala dinas SKPD, pimpinan SKPD dari Kabupaten Lampung Barat hadir, dan para raja-raja Yukuan Paksi, saudaraku dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa di Lampung Barat ini, dari Niwa, dan ibu-ibu yang hadir semua, yang hadir di dalam suatu pertemuan adat ini. Dan terutama sekarang ini adalah Adinda Afan MSI, yang hari ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai Jama Balak di Sebatin, pembesar adat Kepolisian Penuh, dan tadi telah kita laksanakan acara sebagai Jama Balak di Sebatin dan sekaligus sebagai perwakilan di Sebatin di Gedung Dalem Kepolisian Penuh dengan hak-hak derajat yang melekat pada hal tersebut. Di awal daripada beberapa hal yang saya sampaikan, saya ingin menyampaikan bahwasanya buah bungsu dari Kerajaan Skalabra Kepolisian Penuh, yaitu Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, merayakan hari ulang tahunnya yang ke-22. Karena itu mengawali daripada pertemuan adat ini atas nama Kerajaan Adat Paksipan Skalabra Kepolisian Penuh dan seluruh struktur-struktur adat, kerabat-kerabat adat yang kebinambawanya yang ada di seluruh tanah pesisir, di marga-marga adat, para panglima dan jamaah-jamaah Balak Sebatin, mengucapkan selamat hari ulang tahun Paguyuban Sosial Marga Tionghoa yang ke-22. Dan pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan selamat dan sukses atas terselenggaranya Musyawarah Kerja Nasional yang ke-18 di Bandar Lampung yang dilaksanakan oleh Paguyuban Sosial Marga Tionghoa tingkat nasional. Mudah-mudahan Mukernas ini
akan menghasilkan satu keputusan-keputusan positif, keputusan-keputusan yang produktif, keputusan-keputusan yang akan memajukan organisasi, menambah kebanggaan organisasi, dan ikut serta memberikan peran serta dalam penanggulangan COVID-19, ikut mensejahterakan rakyat, dan ikut juga bersama-sama menegakkan keutuhan serta martabat daripada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Merangkum sebuah kebinekaan, merekatkan persatuan. Mudah-mudahan PSMTI akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari elemen-elemen masyarakat bangsa ini sebagai kapital sosial daripada bangsa Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-22 dan selamat Mukernas yang ke-18 PSMTI Indonesia. Amin. Hadirin hadirat semua yang saya banggakan dan saya cintai, telah terlaksana sebuah prosesi kegiatan adat yang kita laksanakan beberapa saat yang lalu. Di awal daripada kesempatan ini saya menyampaikan ribuan terima kasih atas kehadiran kita semua di Gedung Dalem Paksian Purnong ini untuk sama-sama mengikuti, yaitu pertama kali ada penyematan rencana kerajaan skala berat Paksian Purnong pada Bapak Kajari sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka menjadikan sebagai saudara, menjadi bangsawan dari kerajaan skala berat, sekaligus juga terhadap Adinda Afan tadi yang baru saja kita simak seluruh kegiatan prosesi adatnya. Di dalam adat orang Lampung, kedekatan seseorang itu diikuti oleh beberapa hal. Ada link penyambung kedekatan seseorang satu sama lain di dalam adat Lampung. Memang kita sesama masyarakat Lampung adalah masyarakat yang bersaudara, apalagi kita adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam payung negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi di tingkat-tingkat lokal, di sudut kehidupan masyarakat, ada nilai-nilai kearifan-kearifan lokal yang menjadi perekat keutuhan dan persatuan. Telah beratus-ratus tahun komunitas ini, masyarakat ini terjaga dalam kehidupan yang damai, dalam kehidupan yang guyup, dalam kehidupan yang penuh persaudaraan, dalam kehidupan yang penuh keamanan dan kenyamanan. Kenapa demikian? Karena ada nilai-nilai kearifan lokal yang menjaganya, ada nilai-nilai kearifan lokal yang disepakati, dan ada nilai-nilai kearifan lokal yang dihormati dan dihargai. Oleh sebab itu, saya ingin menyampaikan bahwa pertama kali kedekatan seseorang satu sama lain adalah kedekatan saudara kandung. Itu namanya sekali isam. Seorang saudara dengan saudara kandungnya tentu mempunyai kedekatan sebagai saudara kandung. Setelah itu apalagi? Setelah itu namanya mindai. Mindai itu saudara yang diangkat sebagai saudara kandung dalam sebuah hubungan persaudaraan yang disepakati dan menjadi ikatan komitmen moral dan komitmen rasa dan komitmen daripada adat istiadat yang berlaku. Sehingga sejak zaman dulu apabila seorang puanginya itu, seorang indainya itu berada dalam situasi apapun, maka dia orang pertama yang akan mengulurkan tangan, dan orang pertama yang akan menunjukkan rasa prihatin dan perhatian terhadap seorang saudara. Itu cara-cara untuk mendekatkan dari hubungan hati nurani. Setelah itu ada lagi, yaitu hubungan kelama. Hubungan kelama itu hubungan seseorang dengan keluarga ibunya. Jadi apabila seorang A mempunyai ibu dari suatu wilayah, maka tempat tersebut adalah merupakan tempat kelamanya. Kedekatan seorang kelama dengan seorang sosok seseorang, itu kedekatan yang sudah menjadi tradisi. Sehingga dulu apabila seseorang anak itu dia marahi, maka dia akan pergi ke kelamanya.
Maka kelamannya inilah yang akan mengurus, nyayanginya, melebihi dari tempat asal. Karena inilah yang menjadi bagian daripada tradisi masyarakat Lampung. Setelah hubungan kelama itu ada namanya nih hubungan lebu. Lebu itu apa? Hubungan lebu asal daripada nenek kita. Ini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hubungan darah, yang menjadi hubungan ikatan kekerabatan, ikatan rasa kasih yang kuat antara sosok seseorang dengan asal muasal nenek. Setelah kelama, lebu, mindai, ada satu lagi, yaitu anjak asal. Dari mana kita asal kita? Sehingga tentu kenapa begitu dekat hubungan kita dengan masyarakat di daerah Lanau, beberapa masyarakat di daerah Komering, kemudian di pesisir barat, di daerah Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran, sampai ke Wehanda di ujung tanah Lampung, mempunyai hubungan dekat dengan saudara. Kenapa? Mereka menyatakan anjak asal. Anjak daripada keberadaan daripada kami berasal dari satu tempat. Tidak hadir kami di sini kalau tidak kami punya asal. Dan ini dipegang oleh masyarakat Lampung sebagai kebanggaan dan kebesaran, sebagai rasa dia untuk menyatukan diri. Selalu masyarakat Lampung mencari jalan untuk mendekatkan diri, menyatukan diri, dan mempersatukan hati di antara mereka semua. Hari ini kita telah sama-sama melaksanakan suatu prosesi, yaitu pengangkatan seorang kuali dan menempatkan dia di dalam gedung Dalem Batubara ini sebagai bangsawan. Oleh sebab itu, ada hak-hak yang melekat pada seorang bangsawan yang harus juga dilakukan oleh seluruh kerabat skala berat. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, Bapak Kajari ini adalah bagian daripada bangsawan skala berat yang kalian semua, seluruh aja proses masyarakat harus menganggapnya sebagai kuali. Ada hal-hal yang diperlukan, maka tunjukkanlah bahwa kalian sebagai kuali memberikan sebuah dukungan, memberikan sebuah supporting, memberikan semua apa-apa yang harus bisa kita lakukan sebagai seorang saudara. Begitu juga kepada Adina Afan yang baru saja menjadi bagian daripada kerabat Gedung Dalem ini dan telah mendapatkan sebuah pusaka. Itu artinya ada sebuah nilai-nilai kekesatriaan yang diwariskan kepada dirinya. Apa? Yaitu nilai kejujuran, nilai keberanian, nilai kasih sayang, nilai persatuan, dan semua itu harus dilakukan secara istiqomah. La karomatin inilah istiqomah. Tidak ada kemuliaan yang tidak dilakukan secara istiqomah. Kegiatan-kegiatan kita, masyarakat adat yang kita lakukan ini adalah suatu kegiatan yang kita lakukan secara istiqomah. Kita tidak pernah melakukan sebuah kegiatan hanya secara temporal, karena hal tertentu sudah itu hilang, tidak. Salah satu yang menjadi kebesaran daripada Paksian Penuh Paksipas Skala Berat ini, bahwa semua yang bergulir ini bagian yang dilakukan secara istiqomah. Turun-menurun, pewarisan adat, pewarisan kepala-kepala suku, dan lain sebagainya secara istiqomah dilakukan. Semua para ulu balang, para pendekar, para panglima adat, apabila mendapat perintah Saibatin, dilakukannya dengan istiqomah. Sikap, laku, tata caranya istiqomah, artinya tidak pernah berubah. Keistiqomahan inilah yang akan menjadi dasar-dasar kemuliaan kita, menjadi dasar-dasar kemuliaan masyarakat adat. Saya sangat bangga dan terima kasih kepada pemerintah daerah Lampung Barat yang sejak dulu sangat istiqomah dalam menegakkan adat dan menjaga adat di Lampung Barat ini. Dari bupati sebelumnya. Kenapa demikian? Di dalam perjalanan adat ini ada pasang surutnya. Di dalam perjalanan adat ini ada keloknya, ada naik turunnya. Tetapi kalau supporting daripada dukungan pemerintah daerah yang begitu kuat dan besar, sehingga adat istiadat dikokoh dan tidak termarginalkan, insya Allah adat ini berkembang. Dan seandainya melihat kepuasan penuh skala berat ini tidak terlepas daripada dukungan daripada pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah Lampung Barat. Pada saat pemerintah daerah, mungkin provinsi pada saat itu tidak berpihak, bahkan memarginalkan adat dan lain sebagainya. Kabupaten Lampung Barat, Bupati Lampung Barat saat itu, saya pun antara lain Adina Mulis Basri, tetap tegak, tetap kokoh, tidak pernah bergeser untuk menjaga adat istiadat Paksipas Skala Berat. Tidak pernah mundur.
dalam kondisi ini adalah satu sebab sehingga ada istiadat Lampung Barat vaksin Pak Skalabra ini tegar sekarang, dan insya Allah menjadi kolaborasi yang baik, dinamis dan aktif untuk kebaikan, untuk menata kehidupan masyarakat, dan seluruh dukungan-dukungan kita tujukan untuk mendukung seluruh program-program kebijakan-kebijakan pemerintah, dan insya Allah semua itu adalah semua kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Kami bangga juga dengan kehadiran daripada Bapak Kajari dan juga Kapolres yang diwakili Waka, karena sekarang bukan oleh Wakapolri. Ada sebuah kepedulian, kehadiran daripada Forkopimda semua menunjukkan kepeduliannya dengan adat, kepenghargaannya dengan adat, keistiqomahannya menjaga adat, sehingga insya Allah masyarakat akan tertata dengan baik. Kenapa demikian? Di dalam adat istiadat itu ada tatanan-tatanan kebaikan, ada tatanan-tatanan sosial, nilai-nilai kehidupan yang untuk kehidupan bersama, untuk menunjukkan juga kepatuhan terhadap kebijakan-kebijakan daripada pemerintah, untuk menunjukkan kepatuhan kesetiaan terhadap semua hal yang terkaitan dalam hidup bersama, untuk menunjukkan kepatuhan kesetiaan terhadap kehidupan yang beragam, kehidupan yang majemuk, kehidupan yang guyup dari suatu masyarakat dan bangsa Indonesia. Nah, oleh sebab itu, pada pagi menjelang siang hari ini kita telah melakukan sebuah proses untuk menunjukkan bagaimana berlangsungnya sebuah tradisi, sebuah kebiasaan-kebiasaan yang dianggap patut, yang menjadi nilai-nilai kapital sosial dari bangsa ini yang ada secara lokal yang ada di Lampung Barat ini. Ini adalah modal sosial daripada kehidupan kita di dalam berbangsa dan bernegara. Kenapa? Yang lain boleh bisa saya jatuh, tapi kalau adat ini kokoh, kuat, maka sampai kapanpun NKRI ini tidak akan bisa bercerai-berai. Karena persatuan NKRI ini ada di dalam hati seluruh masyarakat adat yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nilai-nilai politik, nilai-nilai lain bisa saya memporak-porandakan hati, mencerai-beraikan hati. Tapi nilai-nilai kehidupan kearifan lokal, nilai-nilai adat istiadat yang menyatu, berkolaborasi dalam seluruh masyarakat akan tetap menjaga keutuhan. Karena di dalam kehidupan negara Indonesia ini eksistensinya adalah berasal daripada adat istiadat dan kerajaan-kerajaan adat. Kita sebagai Skalabra ini adalah salah satu daripada kerajaan yang ada di tanah Lampung ini, mewakili eksistensi tanah Lampung di tingkat nasional. Disinilah berdirinya sebuah komunitas kerajaan yang pernah menaklukkan satu suku bangsa, menaklukkan sebuah kerajaan sebelumnya, sehingga Skalabra adalah kerajaan yang pernah menaklukkan. Di dalam seluruh kejayaan kerajaan di dunia, tidak ada sebuah bentuk sebuah kerajaan yang hanya berdiri begitu saja. Dia bisa saja menjadi bagian daripada komunitas adat, tapi kalau sebuah kerajaan, kita lihat berdirinya Singosari dengan menaklukkan Tumapel, berdirinya Kediri dengan menaklukkan Singasari, berdirinya Majapahit dengan menaklukkan Kediri, berdirinya kerajaan Demak dengan menaklukkan Majapahit, berdirinya kerajaan Pajang menaklukkan kerajaan Demak, dan berdirinya kerajaan Mataram sampai sekarang karena menaklukkan kerajaan Pajang. Begitulah sebuah proses dimanapun, sebuah proses kerajaan yang berdiri itu adalah sebuah kemenangan dan penaklukan. Karena sebuah bentuk kerajaan itu adalah sebuah kemuliaan, kemenangan dan keluhuran yang tertinggi, dan itu muncul di dalam sebuah penaklukan. Tetapi penaklukan kemudian untuk melakukan langkah-langkah kesejahteraan. Paksi Skalabra adalah penakluk daripada Skalabra kuno, dan sejak itu syiar Islam dikembangkan sampai dengan sekarang dan utuh berdiri. Sejak zaman Inggris, Belanda, walaupun kita diporak-porandakan oleh Belanda, tetapi kita tetap eksis dalam tradisi adat kerajaannya. Alhamdulillah, di negara pada saat merdeka, pada saat ini kemudian bergulir kehidupan Orde Baru, reformasi, sampai sekarang ini semua tetap berjalan dengan baik. Kenapa? Karena masyarakat adat mencintai dan kokoh setia terhadap mereka. Itulah yang saya harapkan, kesetiaan, kekokohan, keistiqomahan daripada masyarakat adat untuk menjaga dan memupuk terus adat istiadatnya, dan keistiqomahan dari pemerintah daerah, Forkopimda
untuk sama-sama berkolaborasi menjaga adat istiadat ini, sehingga adat itu menjadi gema, menjadi gaung dari satu wilayah, menjadi gaung dari Lampung Barat sebagai sosok kearifan lokal, menjadi penyerta daripada kebesaran tanah air kita. Itulah yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya menyampaikan ribuan terima kasih untuk kehadiran kita semua. Dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam kegiatan penyambutan, di dalam hal-hal, di dalam sikap, perilaku yang mungkin sebagai manusia tidak mungkin kesempurnaan itu melekat pada dirinya, itu adalah bagian yang tidak terpisahkan daripada kekurangan sempurnanya sebagai manusia, dan bukan suatu hal yang disengaja. Karena itu pada kesempatan ini kami memohonkan semoga Allah memaafkan semua hal-hal yang tidak pada tempatnya, dan kepada para hadirin di semua kami minta dibukakan pintu maaf yang sebesarnya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah, perlindungan kita khususnya terhadap COVID-19 yang tadi digelar oleh Kepala Dinas Kesehatan. Apa yang telah disampaikan beliau itu harus menjadi komitmen kita. Karena apabila yang disampaikan itu tidak menjadi komitmen, maka apa yang menjadi kebijakan pemerintah itu tidak akan bisa berhasil. Kita kembali kepada nilai-nilai kearifan lokal, yaitu kesetiaan. Kesetiaan kita dan komitmen istiqomah terhadap apa yang digulirkan oleh pemerintah. Karena kehidupan kita menghadapi COVID ini bukan hanya penanggulangan, tapi perang. Kata saudara kita dari Tapanuli, kalau perang itu cuma 2 gendangnya. Kalau tidak musuh mati, kita yang mati. Terhadap COVID ini cuma 2 gendangnya. Kalau tidak dia kita habisi, kita akan dihabisi. Karena mari kita bersatu, kita bergerak sesuai dengan tuntunan-tuntunan apa yang telah digulirkan oleh pemerintah, kebijakan. Kata Suju, kita harus kenali lawan, kenali juga kelemahan diri kita. Tapi kalau tidak kita mengenal apa lawan, tidak mengetahui bagaimana berbahayanya COVID, maka kita akan pandang enteng. Akibatnya mulai berkelimpangan lah anak-anak bangsa ini, yang merupakan suatu hal yang sangat memprihatinkan. Mudah-mudahan COVID-19 ini akan tereliminasi dari wilayah Lampung Barat, karena kekokohan masyarakat adatnya dalam menjaga protokol-protokol kesehatan dan keistiqomahannya bukan hanya di tempat umum, tapi di tempat-tempat pribadi, di rumah, di komunitas-komunitas yang paling kecil. Itulah yang ini sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan perlindungan Allah terus-menerus digulirkan, dilimpahkan, dan menjadi karunia kepada kita semua. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa bihi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Yang mulia, kedua bulu dalam pakaian penuh. Agar nutup sekali, anda kok acara biar hijau, baru selesai. Di kelas kedua ada sikan beliau Jaka Manduni bukan mana pakaian penuh. Kayak ini acara memupuk di studio. Ya sangat kedoh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Dapo dibuat memupuk. Aduh, saya gagal. Kita tidak pernah tahu kapan pandemi COVID ini berakhir. Tetapi kita selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi.
sekarang ini kebijakan tentang masalah memulai kehidupan tatanan baru ini bagaimana tidak terpisahkan dalam rangka prediksi menghadapi COVID-19 ke depan. Salah satu yang harus kita tanam waktu kita lagi wawancara kok. Badija lagi wawancara wartawan. Harus kepo untuk mengingatkan yang lain. Kalau kita tidak kepo, itu juga untuk menyelamatkan diri kita. Karena itu 3M itu betul-betul itu standar minimal 3M. Yaitu bagaimana masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Dan segera informasikan apabila kita lihat ada gejala-gejala informasi lain tentang saudara kita, masyarakat yang mungkin terkena gejala-gejala COVID, supaya dilakukan 3T itu, yaitu testing, tracing, treatment. Dari mana T3 dapat informasi-informasi masyarakat? Karena itu salah satu hal yang harus kita perhatikan. Selain kita menjaga secara ketat, bagaimana langkah-langkah protokol kesehatan yang kita lakukan, juga kita terus-menerus juga untuk melihat situasi untuk juga kita laporkan. Sehingga kepedulian inilah, kepedulian terhadap diri sendiri, kepedulian terhadap sesama, kepedulian terhadap lingkungan, dan kepedulian kita untuk menjaga satu tatanan kehidupan baru untuk mengantarkan kita berhadapan. Karena hadapan COVID ini perang. Kata orang Tapanuli, saudara kita di Tapanuli, kalau perang ini 2 gendangnya. Kalau dia tidak musnah, kita musnah. Dan kita mengharapkan dia yang harus musnah. Itu saja.